Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiur Rahma Emoduto dengan NIM 811421002. Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai senyawa fluorin. Apa itu fluorin? Fluorin adalah sebuah unsur kimia dengan lambang F dan nomor atom 9. Ia merupakan halogen yang paling ringan dan muncul dalam kondisi standar sebagai gas diatomik kuning pucat yang sangat beracun. Sebagai unsur yang paling elektronegatif, ia sangat reaktif karena bereaksi dengan semua unsur lain kecuali argon, neon, dan helium. Baik, saya akan membahas mengenai fluorin melalui inhalasi. Fluorin adalah unsur kimia yang sangat reaktif dan beracun. Inhalasi fluorin atau senyawa fluorin dapat memiliki efek yang sangat merugikan pada kesehatan manusia. Fluorin dalam bentuk gas F2 atau senyawa fluorida dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Inhalasi gas fluorin dapat menyebabkan gejala seperti batuk, sesak napas, dan nyeri dada. Paparan jangka panjang dapat merusak paru-paru dan sistem pernapasan. Hidrogen fluorida jika paparan sebesar 30 bpj menyebabkan iritasi ringan pada hidung dan dapat ditoleransi hingga beberapa menit. Konsentrasi yang lebih tinggi dapat menyebabkan rasa tercekik untuk sementara, batuk, menggigil, nyeri, dan sesak pada dada, dan sesak nafas. Keadaan tanpa gejala yang berlangsung dalam periode waktu 12-48 jam dapat diikuti dengan demam, batuk, sesak nafas, sianosis, nafas berbunyi, dan edema paru atau radang paru bronkial. Pada manusia, kerusakan ginjal hanya dilaporkan terjadi dalam kasus paparan berlebihan yang akut dan parah. Selanjutnya, fluorin melalui kulit. Fluorin terutama dalam bentuk senyawa fluorida dapat menimbulkan risiko kesehatan jika terjadi kontak dengan kulit. Sebagian besar senyawa fluorida bersifat korosif dan paparan langsung dapat menyebabkan iritasi kulit yang parah. Senyawa seperti hidrogen fluorida adalah contoh yang ekstrem dan dapat menembus kulit dan menyebabkan kerusakan serius pada jaringan di bawahnya. Berikut dampak HF melalui kulit. Yang pertama yaitu paparan jangka pendek. Luka bakar akibat paparan hidrogen fluorida dikarakterisasikan dengan tampilan kulit yang pucat, rasa nyeri luar biasa yang persisten, edema, dan nekrosis. Dengan konsentrasi kurang dari 20%, nyeri dan eritema dapat terjadi setelah periode laten selama 24 jam. Dengan larutan 20-50%, luka bakar dapat terlihat jelas dalam waktu 1-8 jam. Dengan konsentrasi lebih besar dari 50%, rasa nyeri mendadak dan kerusakan jaringan yang terlihat jelas dan cepat terjadi pada daerah yang terkena. Konsentrasi rendah hidrogen fluorida yang tertinggal pada kulit setelah kulit dicuci dapat menyebabkan perkembangan tukak yang tak dapat disembuhkan yang tertunda. Kuku jari tangan dan dasar kuku dapat rusak secara menyeluruh. Penetrasi ion fluorida ke dalam bagian jaringan yang dalam dapat mengakibatkan nekrosis jaringan lunak yang sembuh secara perlahan-lahan dan dekalsifikasi tulang. Keracunan fluorida sistematik melalui absorpsi kulit dapat terjadi. Pingsan, tidak responsif terhadap rangsangan selain rasa sakit, mual yang parah, muntah, dan penurunan kecepatan denyut nadi telah dilaporkan terjadi dalam satu kasus. Berikutnya, paparan jangka panjang. Paparan berulang atau kontak terus-menerus dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar. Iritasi ringan terjadi pada orang yang terpapar uap dengan konsentrasi rata-rata sekitar antara 2,6 sampai 4,7 bpj. Pengelupasan sedikit epitel superficial pada wajah telah teramati setelah
10 hari paparan terhadap hidrogen fluorida sebesar 3,4 bpj. Berikutnya, fluorin melalui pencernaan. Fluorin dapat menyebabkan keracunan jika tertelan dalam jumlah yang signifikan atau dalam bentuk senyawa fluorin yang beracun. Senyawa fluorida yang paling umum terdapat dalam lingkungan sehari-hari adalah fluorida yang ditambahkan ke air minum atau ditemukan dalam pasta gigi untuk meningkatkan kesehatan gigi. Penggunaan fluorida ini biasanya aman jika digunakan sesuai petunjuk. Namun, paparan berlebihan terhadap fluorin atau senyawa fluorin tertentu dapat menyebabkan keracunan fluorin yang dapat memiliki efek berbahaya pada tubuh. Penelanan dapat menyebabkan luka bakar pada mulut, kerongkongan, perut, dan usus halus disertai radang lambung, pendarahan lambung, muntah, mual, sakit perut, dan diare. Dosis besar dapat menyebabkan nekrosis yang ekstensif dengan perforasi pada perut, shock, dan kematian. Keracunan sistematik dapat menyebabkan hipogliksemia, hiperkalemia, hipomagnesia, dan hipokalsemia yang parah yang terjadi dalam tetani, khususnya pada kaki dan tangan, dan parastesia. Dapat terjadi hipotensi, shock pada pendarahan darah, dan aritmia jantung termasuk takikardia sinus atau fibrilasi vertikular, terkadang didahului dengan takikardia. Penelanan konsentrasi kecil dalam jangka panjang dapat menyebabkan fluorosis disertai penebalan osteoklerotik dengan klasifikasi dalam pelengkap ligamen tulang kerangka, penurunan berat badan, kerapu tulang, pengurangan ruang sumsum tulang disertai anemia, kelemahan, penyakit kesehatan yang umum, kelakuan pada persendian, dan perubahan warna pada gigi yang sedang berkembang. Kekusutan pada susunan saraf pusat terjadi, namun jarang. Selanjutnya, fluorin melalui fase eksposisi, toksikinetik, dan toksodinamik. Fase eksposisi, toksikokinetik, dan toksidinamik adalah konsep-konsep dalam studi toksikologi yang membahas bagaimana zat kimia berinteraksi dengan tubuh manusia. Penelitian terbaru lainnya menyoroti toksisitas fluorida pada sel email gigi, toksisitas fluorida dan mekanismenya, serta resistensi fluorida oleh patogen mulut telah ditinjau secara luas. Obat yang mengandung fluor telah banyak digunakan dalam industri farmasi, di mana obat anti jamur voriconazole diketahui menyebabkan fluorosis tulang dan periostitis. Fluorida dapat melewati sawar, plasenta, dan paparan ibu terhadap fluorida. Dosis tinggi selama kehamilan telah terbukti menyebabkan neurokognitif. Yang pertama ada fase eksposisi. Fase eksposisi adalah ketersediaan biologis suatu polutan di lingkungan, dan hal ini erat kaitannya dengan perubahan sifat-sifat fisikokimianya. Selama fase eksposisi, zat beracun dapat diubah melalui berbagai reaksi kimia atau fisika menjadi senyawa yang lebih toksik atau lebih kurang toksik. Yang pertama yaitu rute paparan. Fluorin dapat memasuki tubuh melalui berbagai rute seperti inhalasi udara yang mengandung gas fluorin, konsumsi makanan dan minuman yang mengandung fluorin, atau kontak dengan kulit. Yang kedua adalah waktu paparan. Lama paparan juga merupakan faktor penting. Paparan jangka panjang atau berulang terhadap fluorin dapat meningkatkan resiko dampak kesehatan. Yang kedua yaitu fase toksokinetik, merupakan fase di mana sebagian dari jumlah zat yang diabsorpsi mencapai organ target suatu zat toksik di dalam tubuh organisme. Yang pertama yaitu ada penyerapan. Fluorin dapat diserap melalui paru-paru setelah inhalasi atau melalui saluran pencernaan setelah konsumsi makanan atau minuman. Yang kedua ada distribusi. Fluorin dapat didistribusikan dalam tubuh melalui darah dan terakumulasi terutama di tulang dan gigi.
Dan yang ketiga ada metabolisme. Fluorin memiliki sedikit metabolisme di dalam tubuh. Dan yang keempat ada eliminasi. Eliminasi fluorin terutama melalui ginjal dengan sebagian kecil diekskresikan melalui saliva dan feses. Dan yang terakhir ada fase toksodinamik. Toksodinamik adalah bagian dari ilmu toksikologi yang mempelajari bagaimana terjadinya efek atau perubahan dalam tubuh yang ditimbulkan oleh toksikan, termasuk progres biokimia dan fisiologik pada molekul dan jaringan target organ. Fase toksodinamik merupakan suatu fase dari hasil interaksi dari sejumlah proses yang sangat rumit dan kompleks. Yang pertama ada sasaran toksik. Fluorin terutama dalam bentuk senyawa fluorin senyawa fluorin yang toksik seperti hidrogen fluorida dapat merusak sel dan jaringan terutama jika terjadi kontak langsung. Yang kedua ada mekanisme toksik. Toksidinamik fluorin melibatkan interaksi zat dengan target biologis, dan dalam kasus fluorin, kerusakan dapat terjadi pada sel epitel, jaringan tulang, dan organ-organ lainnya. Dan yang ketiga ada dosis resep. Efek toksik fluorin dapat tergantung pada dosis. Paparan tinggi lebih cenderung menyebabkan efek kesehatan yang serius dibandingkan dengan paparan rendah. Berikutnya ada dampak fluorin pada diri sendiri. Fluorin adalah unsur kimia yang termasuk dalam golongan halogen dengan simbol F dan nomor atom 9. Unsur ini bersifat sangat reaktif dan dapat memiliki dampak pada kesehatan manusia jika terjadi paparan dalam jumlah yang tidak aman. Fluorin memiliki efek yang bermanfaat terhadap pencegahan karies gigi pada konsentrasi tertentu. Namun, pada keterpaparan yang berlebihan dapat meningkatkan terjadinya efek yang tidak diinginkan. Efek buruk tersebut dapat bervariasi dari fluorosis gigi ringan atau keadaan di mana gigi menjadi kekuningan atau kecoklatan dan terdapat bintik-bintik pada email gigi, hingga skeletal fluorosis atau fluorosis tulang. Seiring dengan meningkatnya kadar dan lamanya paparan, oleh karena itu asupan fluorida haruslah dibatasi agar dapat mencegah karieses namun tidak menimbulkan terjadinya fluorosis. Penetrasi ion fluorida ke dalam bagian jaringan yang dalam dapat mengakibatkan nekrosis jaringan lunak yang sembuh secara perlahan-lahan dan dekalsifikasi tulang. Keracunan fluorida sistematik melalui absorpsi kulit dapat terjadi. Pingsan tidak responsif terhadap rangsangan selain rasa sakit, mual yang parah, muntah, dan penurunan kecepatan denyut nadi telah dilaporkan terjadi dalam satu kasus. Yang pertama yaitu iritasi pada saluran pernapasan. Fluorin gas dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan termasuk hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Paparan tinggi dapat mengakibatkan gejala seperti batuk, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Yang kedua ada kerusakan kulit dan mata. Kontak langsung dengan fluorin gas atau cair dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan mata. Fluorin dapat merusak jaringan kulit dan menyebabkan iritasi. Kontak dengan mata dapat menyebabkan kerusakan serius termasuk kebutaan. Dan yang terakhir adalah pengaruh pada tulang dan gigi. Konsumsi fluorid dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan fluorosis gigi dan tulang. Fluorosis gigi terjadi ketika terlalu banyak fluorid masuk ke dalam enamel gigi selama masa perkembangan gigi, menyebabkan perubahan warna dan kekerasan enamel. Fluorosis tulang dapat menyebabkan penumpukan fluorid di dalam tulang. Nah, itu dia mengenai pembahasan senyawa fluorin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.